got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Halo, nama saya Mutia Jania Kasim. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud Perang Dunia II itu. Perang Dunia II atau biasa disingkat menjadi PD2 merupakan perang global yang terjadi dari tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia dan merupakan perang paling mematikan di sepanjang sejarah manusia. Karena perang ini melibatkan banyak sekali korban, sekitar 50 sampai 70 juta jiwa. Di antaranya kematian militer 24 juta jiwa, kematian sipil kurang lebih 32 juta jiwa, kematian orang Yahudi kurang lebih 5 juta jiwa. Saya Intan Fitriansyah akan melanjutkan mengenai penjelasan Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha mendominasi Asia Timur, dan Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939 dengan invasi Jerman ke Polandia. Jerman membentuk aliansi bernama Poros bersama Italia dan menguasai sebagian besar Eropa. Kemudian, Jepang bergabung dengan aliansi Poros tersebut dan menyerang Amerika Serikat, dan mereka berhasil menguasai sebagian besar Pasifik Barat. Namun, pada tahun 1942, aliansi Poros berhenti karena beberapa kekalahan penting. Pada tahun 1943, Poros mulai mundur secara strategis di semua front. Tahun 1944, Sekutu Barat menyerbu Prancis dan Uni Soviet merebut kembali teritori yang pernah direbut serta menyerbu Jerman. Perang di Eropa berakhir dengan pendudukan Berlin oleh Soviet dan penyerahan Jerman pada tahun 1945. Amerika Serikat mengalahkan Angkatan Laut Jepang dan menduduki beberapa pulau di Pasifik Barat, menjatuhkan bom atom di Jepang menjelang invasi. Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang dan menyerbu Manchuria. Akhirnya, Jepang menyerah pada tahun 1945. Mengakhiri perang di Asia dan memperkuat kemenangan sekutu. Perkenalkan, nama saya Bima Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan tentang kronologi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua memiliki titik awal yang berbeda. Seperti tanggal yang disepakatinya tanggal 1 September 1939 pada saat Jerman menginvasi Polandia, diikuti dengan deklarasi perang Britania dan Prancis ke Jerman 2 hari kemudian. Sejarawan lain seperti A.S.P. Taylor memiliki pendapat kalau perang Tiongkok dan Jepang yang kedua merupakan awal dari Perang Dunia Kedua ini. Banyak perdebatan mengenai tentang hal ini, seperti ada beberapa orang yang berpendapat kalau pada tanggal 14 Agustus 1945 adalah akhir dari perang ini. Meskipun Jepang menyerah pada tanggal 2 September 1945, di Eropa akhir dari perang ini dianggap selesai pada saat Kennedy pada tanggal 8 Mei 1945. Tapi perjanjian perdamaian Jepang ditandatangani pada tahun 1951 dan juga Jerman pada tahun 1990. Perkenalkan, nama saya Desta Devri Terpaviani. Saya akan menjelaskan latar belakang Perang Dunia Kedua. Nasionalisme, irredentis, dan revansis menjadi sangat kuat di beberapa negara Eropa, terutama negara Jerman dan Italia. Kekaisaran Jerman dibubarkan pada tahun 1918 sampai 1919. Di Tiongkok, Partai Kuomintang mencoba untuk menyatukan negara, tetapi terlibat perang antar saudara untuk melawan komunis. Sedangkan Jepang yang semakin melancarkan invasi ke Manchuria dengan mengawali serangkaian konflik. Dan di Jerman, Partai Nazi berusaha memulai kampanye persenjataan kembali, sedangkan Italia yang merubah hubungan antar negara-negara Eropa menjadi berubah.
Sekarang saya Putri Damar Simuleni akan menjelaskan tentang dampak. Dampak perubahan yang diciptakan oleh Perang Dunia Kedua dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor negatif dan faktor positif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor positif terlebih dahulu. Faktor positif yang pertama adalah persenjataan. Majunya teknologi khususnya dalam bidang persenjataan, baik dalam alat maupun strategi perang. Yang kedua adalah pengobatan. Pada saat itu terjadi wabah-wabah penyakit yang menyerang beberapa negara. Hal itu membuat para dokter berinvensi dan berinovasi dalam membuat obat untuk mencegah penyakit tersebut. Yang ketiga adalah PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini membentuk unit atau lembaga baru bernama UNRWA, yaitu United Nations Rehabilitation and Administration, yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang mengalami kemelaratan akibat Perang Dunia Kedua ini. Itu tadi adalah dampak positif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah kematian. Pada saat itu dipercaya bahwa Perang Dunia Kedua ini sebagai aksi genosida, yaitu aksi pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua adalah kemiskinan. Banyak negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut yang mengalami kerugian besar. Kerugian besar itu terdampak pada nilai ekonomi yang makin menurun. Hal itu memunculkan isu kemiskinan yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga adalah perpecahan. Pada saat itu terdapat sekali banyak sekutu dan blok barat dan timur. Banyak juga negara-negara yang terpecah belah pada saat Perang Dunia Kedua. Berikut merupakan beberapa negara sekutu. Negara sekutu merupakan negara yang melakukan kerjasama saat perang terjadi. Di antaranya ada Belanda, Prancis, Belgia, Brazil, Norwegia, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.